Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersua kembali di komunitas kajian online Fikroh bersama Kiai Haji Muhammad Salim Imron, yang kebetulan beliau adalah juga sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia cabang Sidoarjo. Insya Allah kajian ini akan diselenggarakan secara rutin setiap Kamis malam pukul 20.00. Jadi bagi para pemirsa atau yang ingin ikut kajian ini bisa stay tune di Zoom atau di Facebook ataupun di YouTube untuk mengikuti kajian secara online ini. Untuk yang mengikuti di Zoom bisa bergabung di akun Telegram Fikroh. Insya Allah meeting ID dan password akan diinfokan di channel Telegram tersebut. Dan insya Allah juga deskripsi tentang administrasi admin untuk akun Telegram ada di akun Facebook. Sebelum kita memulai kajian malam ini, hendaknya kita juga mengetahui tentang adab-adab kajian. Meskipun kita melakukan kajian secara online, mohon bisa menggunakan atau memakai pakaian syar'i atau videonya di-off-kan, sehingga yang lain tidak bisa melihat aurat kita. Dan sementara ini mic untuk partisipan akan dimatikan semua, hanya mic narasumber dan host yang akan dinyalakan. Apabila nanti ada sesi tanya jawab, maka partisipan bisa raise hand atau mengangkat tangan secara virtual, nanti akan dibuka mic-nya. Dan insya Allah nanti setelah kajian ini selesai dan YouTube sama Facebook dimatikan, yang ada di aplikasi Zoom bisa beramah-tamah, bisa memperkenalkan diri dari masjid mana dan lokasinya di mana, agar memperkuat ukhuwah Islamiyah gitu. Dan insya Allah kajian ini juga selain dilakukan di aplikasi Zoom, juga bisa diikuti secara live streaming di Facebook Sahabat Masjid Indonesia dan YouTube Aurodoh TV. Demikian informasinya dan kita akan mengikuti kajian ini. Monggo Yai tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para peserta kajian online di komunitas Fikroh yang saya hormati, yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah bahwa pada hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2020 tepat jam 20 waktu Indonesia bagian barat kita bertemu kembali di kajian online Fikroh dalam keadaan sehat walafiat. Marilah lebih dahulu seperti biasa kita mohon kehadirat Allah dengan taufik serta hidayahnya, agar apa yang kita kaji, kita bahas malam hari ini membawa manfaat serta maslahah fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah pengajian online komunitas fikrah yang saya hormati. Tema pernikahan ini kelihatan biasa dan sepele, tapi marilah kita sadari bahwa masalah pernikahan ini seperti pertemuan yang lalu saya sampaikan, seperempat dari pelajaran agama Islam. Tempo hari sudah saya sampaikan, kajian Islam itu bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama membicarakan tentang ibadah, mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masalah muamalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia ini dengan makhluk lingkungan yang lain. Yang ketiga baru munakahat, pernikahan, seperempat yang ketiga ini. Mengatur bagaimana membina kehidupan berumah tangga menurut ajaran Islam. Kemudian yang keempat baru al-jihad. Di tengah-tengah kehidupan ini kita diajarkan oleh agama Islam untuk berjuang. Sejak berjuang, mempertahankan dan menghormati, mengangkat martabat pribadi dan keluarga. Berjuang li'ila'i kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah fisabilillah. Nah, oleh karena itu pernikahan ini sekali lagi saya ulang, ilmu Islam yang seperempat. Karena kehidupan ini pada akhirnya ingin kita nikmati bersama, tenang, tentram, dan damai. Pada pertemuan pertama telah saya sampaikan 2 hal. Yang pertama tentang pengertian nikah. Apa itu nikah menurut ajaran Islam? Dan apa pernikahan menurut hukum tata negara di negara kita. Dan setelah itu baru kita tahu dasar hukum nikah. Karena kita punya aturan pernikahan menurut ajaran Islam itu dasar hukumnya yang mana? Ada perintahkah, ada larangankah, dan sebagainya. Nah, kini gilirannya melanjutkan bagian yang kedua ini membicarakan tentang pertama motivasi nikah. Apa latar belakang seseorang melakukan pernikahan? Nawaitunya, niatnya, motivasinya untuk apa? Kemudian yang kedua adalah hukum nikah menurut ajaran Islam. Yang berikutnya tentang intisari dari pernikahan itu baru dikatakan sah menurut ajaran Islam kalau memenuhi rukun dan wajibnya nikah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Pertama untuk adik-adik kita yang pemuda-pemudi yang sudah waktunya untuk melakukan pernikahan, ilmu ini barangkali sebagai bekal memasuki gerbang pernikahan. Kemudian yang kedua untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikarunia oleh Allah anak-anak, ini amanah. Tugas kita selaku orang tua, kalau menurut urutan yang diajarkan Nabi, yang terakhir adalah menikahkan anak. Maka bekal ilmu agama Islam ini bagaimana kewajiban orang tua untuk menikahkan anak, barangkali ini ada manfaatnya. Baiklah, jamaah sekalian, kita ambil saja sabda Rasulullah. Yang secara umum beliau menyatakan, orang memilih jodoh, orang melakukan pernikahan, perkawinan itu tidak bisa lepas dari 4 macam motivasi. 4 alasan mengapa nikah. Walaupun di luar 4 ini pada dasarnya ya masih banyak. Tapi inilah sabda Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in. Bahwa perempuan itu dinikahi oleh laki-laki. Atau bisa sebaliknya. Perempuan itu mau dinikahi oleh laki-laki. Atau poin yang ketiga, orang tua menikahkan anak, motivasinya tidak bisa lepas 4 macam. Niatnya, alasannya, melakukan pernikahan ada 4 macam. Rasulullah melanjutkan apa 4 macam itu? Sabda beliau, 5 liha. Karena motivasi harta.
Ya, yang laki-laki menikahi perempuan melihat harta si perempuan. Perempuan dinikahi laki-laki melihat hartanya laki-laki. Orang tua menikahkan anaknya melihat calon menantunya dan besannya itu dilihat dari hartanya. Yang kedua, wali khasabiyah. Khasab, dia matan yang lain wali nasabiyah. Keturunannya, kebangsawanannya, martabat derajat klan, familinya. Yang ketiga, wali jamaliha. Melihat kecantikannya, rupawannya. Kalau yang laki-laki melihat perempuan untuk dinikahi karena cantik, molah. Kalau perempuan mau dinikahi laki-laki karena melihat ketampanannya, kejantanannya. Begitupun orang tua menikahkan anak tidak bisa lepas motivasi ketiga juga akan dinilai gantenge, ayune, dan seterusnya, semacamnya. Baru yang keempat, Nabi menyatakan walidiniha. Karena motivasi dan latar belakang agamanya. Yang dari agama ini muncul pribadi, akhlak, moral, karakter. Di sana sudah komplit. Inilah yang dikatakan Nabi bahwa orang melakukan pernikahan tidak bisa lepas. Ada 4 macam alasannya. Memang hadirin, manusia seperti kita ini terus terang saja ingin sempurna. Walaupun di dunia kita akui tidak ada yang sempurna melebihi kesempurnaan Allah. Maka dalam motivasi nikah ini kalau bisa ya 4-4 itu kumpul jadi satu. Yang dinikahi itu hartanya cukup, keturunannya keturunan bangsawan, bahasa Jawanya itu keturunan Raden Ajeng, darah biru, cantik, ganteng, tampan, dan yang keempat agamanya pun juga kuat. Imannya, akhlaknya, takwanya, ibadahnya juga bagus. Nah, kalau Allah memberikan 4 macam motivasi ini berkumpul jadi satu, ini merupakan kebahagiaan yang sempurna. Tapi kadang-kadang tidak ada yang 4 itu kumpul jadi satu. Ada satu, yang 3 tidak ada. Ada 2 ada. Ada 3, yang 1 tidak ada. Itulah pilihan. Maka stressingnya kalau kita menginginkan milih satu di antara 4 motivasi ini, Nabi menyatakan fadfar bidatid. Kalau tidak ada 4 yang macam ini, kata Nabi, pilihlah yang mempunyai agama. Pilihlah yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama. Dinilai ibadahnya, dinilai akhlaknya, dinilai budi pekertinya, keimanannya, ketakwaannya. Kalau ini yang sempurna, 3 hal itu nomor sekian, nomor sekian. Sebab kalau tidak, kata Nabi, taribat yadak. Kalau tidak, kamu pilih agamanya, binasalah 2 tanganmu. Maksudnya, hidupmu akan sengsara. Kebahagiaan tidak akan tercapai lahir batin dunia akhirat. Maka hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah ini mari kita pegang. Yang bagi adik-adik pemuda-pemudi jangan lupa peringatan Nabi ini untuk dijadikan alasan. Sebagai orang tua kita akan menikahkan anak-anak kita, nah, maka dasar pilihan yang diajarkan Nabi ini mari kita pegang. Kita ingin anak-anak kita bahagia, selamat dunia dan akhirat. Maka mudah-mudahan sambil bermohon kepada Allah, ya diberi jodoh, diberi menantu, yang 4 hal ini ada, tapi stressingnya ada dalam agamanya, kualitas agamanya. Nah, dari sini saya punya bagan bahwa motivasi nikah itu tidak bisa lepas karena ingin punya harta, karena ingin keturunan. Walaupun di dalam Islam tidak kasta, tidak ada derajat strata, ya paling tidak rakyat biasa inginlah martabatnya itu menjadi bangsawan, menjadi darah biru. Loh. Nah, yang ngaji ini kira-kira darah merah, darah biru, atau darah ungu ini. Kadang-kadang saya sambil guyon, mungkin yang jamaah ini ada yang tekanan darah rendah ini.
Makanya ngaji ngantuan itu. Nah, darah biru ini kan istilah bangsawan. Yang ketiga tidak bisa lepas karena rupa. Gantengnya, cantiknya, tampannya, perkasanya, gagahnya, lemah lembutnya, itu tidak bisa lepas. Dan yang keempat tentang akhlaknya, tentang agama. Mau tidak mau timbul pertanyaan, kalau kita menikah, kalau kita mencarikan jodoh untuk anak-anak kita, pertanyaannya, yang mana kita pilih? Ya, pilih harta, pilih nasab, pilih rupa, atau pilih agama. Semuanya diserahkan kepada selera kita masing-masing. Maka itulah perlu sebelum melakukan pernikahan, sebelum besanan kepada calon menantu kita lihat latar belakangnya. Kalau orang tua-tua Jawa dulu memang pakai istilah bibit, bebet, bobot. Dilihat bibitnya, nasabnya, keturunannya. Disilihan bebetnya, bebet itu harta bendanya. Kemudian bibit, bebet, bobot. Itu istilah Jawa. Kalau Nabi mengatakan seperti ini. Ya. Nah sekarang Nabi memberi peringatan. Kalau di antara 4 motivasi itu satu ada tekanan besarnya, ini peringatan dari Nabi. Man tazawwaja imra'atan limaliha lam yazidhu illa faqra. Barang siapa yang mengawini perempuan hanya karena hartanya semata-mata, niscaya tidak bertambah kekayaannya, bahkan sebaliknya kemiskinan yang akan dialami. Hati-hati. Pemuda-pemuda, jangan melihat calon istri itu karena harta bendanya berlimpah ruah. Kalau itu yang diharapkan, pepesan kosong nanti. Kelihatannya harta banyak. Tapi setelah harta itu setahun 2 tahun bisa hilang musnah, bisa jadi jatuh miskin. Roda diputar oleh Allah dalam kehidupan termasuk kekayaan. Dulu bos, anaknya bos. Tapi karena kena masalah, nuwun sewu. Saya pakai kalimat kasar. Dulu bos, sekarang jadi bosok. Karena itu harta tidak selamanya akan abadi. Sehingga Nabi mengingatkan jangan semata-mata dijadikan tujuan harta itu untuk motivasi nikah. Mungkin nanti akan jadi miskin, bukan miskin harta saja. Coba kita ingat sabda Nabi, laisal ghina ghinal mal wa innama ghina ghina nafsi. Bukanlah yang dinamakan kaya itu kaya uang, kaya harta saja, tapi kaya yang sejati itu adalah kaya hati. Fenomena sekarang hadirin, jamaah sekalian yang saya hormati, ada banyak orang kekayaannya berlimpah ruah tapi hatinya miskin. Buktinya masih kurang saja. Hidupnya siang malam ubur-ubur numpuk-numpuk harta, masih kurang saja. Itu menurut kacamata Nabi miskin. Sebaliknya ada orang yang harta bendanya, uangnya nominal, jumlahnya hanya sederhana, tapi hatinya punya sifat qanaah, nerima ing pandum. Inilah kaya sejati. Sehingga kepada adik-adik, anak-anak muda yang jomblo-jomblo itu peringatan dari Nabi ini perlu dipertimbangkan. Sekali lagi, Nabi tidak melarang untuk cari harta. Tapi ini jangan dijadikan tujuan nikah, motivasi nikah, menikahi karena hartanya. Nanti akan terbalik. Yang kedua, kata Nabi, man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhu illa dhillan. Barang siapa yang mengawini perempuan karena kebangsaannya, kebangsawanannya, martabatnya, derajatnya, darah birunya, niscaya tidak akan menambah mulia dia, bahkan kehinaan yang akan didapat. Ya, ketika cinta baru berkembang, yang kelihatan hanya positif-positif kebaikannya, tapi nanti pada perjalanan rumah tangga selanjutnya, karena kebangsanan yang dinikahi itu, dia merasa tinggi hati, akhirnya dihina, bukan kemudian direndahkan. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Kemudian yang ketiga, wa man tazawwaja
Wa man nakaka lidiniha razaqahullahu malha wa izzah. Barang siapa yang menikahi perempuan karena agamanya, karena motivasi imannya, akhlaknya, ibadahnya, maka Allah akan mengaruniainya dengan harta dan agamanya. Coba lihat, razaqahullahu malha wa izzah. Allah akan memberikan rizki, memberikan kelimpahan kepadanya, hartanya dengan kehormatannya. Itu sudah disabdakan oleh Nabi. Dan itu banyak sudah yang membuktikan akan hal ini. Semula uang dan harta kekayaan biasa-biasa saja. Tapi nikah lillahi ta'ala betul. Perjalanan berumah tangga kemudian Allah memberikan rizki-rizki jadi kaya. Semula tidak diindahkan oleh lingkungan. Karena dianggap masyarakat biasa-biasa saja. Tapi begitu melakukan pernikahan dengan lillahi ta'ala karena agama kedua-duanya, lambat laun naik-naik martabatnya di tengah-tengah masyarakat dihormati oleh semua. Ini yang diingatkan Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah. Ada lagi peringatan dari Nabi. La tazawwajun nisa li husnihinna fa asa husnuhunna ayyardiyahunna. Apa artinya? Laki-laki, janganlah kamu sekalian mengawini para perempuan itu karena kecantikannya. Rupawannya. Mungkin kecantikannya itu akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri. Ingat, cantik, tampan, tidak abadi. Satu, proses umur, usia akan menjadi rapuh. Belum kemudian kena bahan kimia. Karena make up yang bertubi-tubi, yang bermacam-macam ingin cantik, akhirnya down. Menjadi invalid. Apalagi kalau kemudian kecantikannya dipalsu dengan silikon. Dengan operasi plastik, operasi kecantikan. Tidak bisa bertahan lama. Akhirnya menjadi rusak fisik. Kalau kecantikannya itu tidak ditopang oleh agama, oleh akhlak, oleh iman, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, hanya diiming-iming dengan kresek-kresek menjadi selingkuh, menjadi kegondol wewe gombel. Karena kecantikannya itu. Rusaklah kepribadiannya, rusaklah rumah tangganya. Itu yang diingatkan Nabi. La tazawwajun nisa li husnihinna. Fa'asa ini husnuhunna ayyurdihanna akan menjadi rusak, menjadi sombong. Tuh. Yang kedua wala tazawwajuhunna li amwalihinna. Fa'asa antudhihanna antatghiyahunna. Jangan kalian menikah karena hartanya. Laki-laki ingin menguasai harta perempuan. Si perempuan mau dikawini karena harta calon suaminya. Mungkin harta mereka akan menyebabkan mereka jadi sombong. Kekayaan akan menyombongkan orang. Kekayaan akan melupakan diri. Kalau uang sudah banyak, harta sudah banyak, nuwun sewu, ada istilah di masyarakat, lali anak, lali bojo. Karena uang. Begitu juga yang perempuan. Ini peringatan dari Nabi sekali lagi, jangan memilih jodoh itu semata-mata tujuan harta. Akan menjadi sombong yang punya harta itu. Apalagi kalau derajatnya itu jauh, kaya raya, yang ini miskin. Karena cinta, nikah, tapi tahu-tahu akhlak sudah pudar, kok dihina dia. Sampai-sampai ada ungkapan bahasa Jawa yang biasa saya ungkap, rene gak nggawa apa-apa, nggawa titik-titik ini. Nggawa pikulan sitok. Nah, dihina kan? Maka Nabi memberikan pilihan lagi. Walakin tazawwajuhunna ala diniyah. Ala din. Wala amatun sauda dzatuddin afdol, kata Nabi. Karena itu pilihlah, kawinilah perempuan atau dikawini laki-laki dengan dasar agama, dengan dasar iman, dengan dasar ibadah, dengan dasar akhlak, dengan dasar budi pekerti yang baik. Sampai-sampai Nabi memberi perbandingan. Sungguh
Kalau ada hamba sahaya budak yang kulitnya hitam, rupanya jelek, tapi punya agama Islam yang baik, itu lebih utama. Nah, stressing akhir dari Nabi ini mungkin diencepi oleh orang zaman sekarang. Kaya, tampan, pinter, pandai, pangkat, mulia, tapi tidak punya agama. Ini yang banyak dipilih. Daripada wis nuwun sewu, irunge pesek, rupane elek, potongane endek, rupane rodok tuwek, nek dilono titik gelem mewek, tapi imannya, akhlakul karimanya, agamanya bagus, justru Nabi pilih yang ini. Pilihlah yang ini. Kalian akan selamat hidup. Nah, ini alternatif barangkali dihadapkan ke pilihan. Wala amatun itu dulu zaman Nabi memang ada perbudakan. Rata-rata zaman dahulu budak itu, maaf ini, berasal dari benua Afrika. Kita tahu bagaimana orang Afrika, nggak ngenyek, itu ciptaan Allah. Kulitnya hitam, rupanya agak jelek, rambutnya keriting mawul-mawul, agak lambu. Itu sekedar diberi perbandingan oleh Nabi. Fisik seperti itu, tapi punya iman, punya agama, punya akhlakul karimah. Ini lebih utama daripada cantik, tampan, kaya, status sosial tinggi, tapi tidak punya agama. Inilah yang perlu diingat oleh para pemuda-pemudi, oleh orang tua yang akan menikahkan anak. Kalau memang ini. Maka kesimpulan poin pertama ini, orang yang menikah tentu mempunyai alasan, mempunyai niat, mempunyai motivasi yang bermacam-macam. Menurut Nabi, menurut ajaran Islam antara lain, menikah karena mengharapkan harta benda yang diperoleh. Menikah karena mengharapkan kebangsawanan, status sosial di tengah masyarakat. Yang ketiga, menikah karena melihat kecantikan, ketampanan, rupawannya. Dan yang keempat, menikah karena dasar agamanya, budi pekertinya, akhlaknya. Oleh karena itu berbahagialah memang bila mendapatkan semuanya. 4 motivasi terkumpul jadi satu. Namun bila dihadapkan kepada pilihan satu di antara 4, agama Islam memberikan tekanan. Pilihlah agama dan budi pekertilah yang utama. Dari sini nanti insya Allah harta akan diberikan oleh Allah dalam perjalanan berumah tangga. Pada pertemuan pertama saya telah menyebut ayat yughnihimullah iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau laki perempuan akan menikah lillahi ta'ala menurut ajaran agama Islam dengan baik, maka Allah akan yang memberikan kekayaan dari kelebihan. Status sosial. Sekarang zaman liberalisasi, zaman demokratisasi ini sudah ada darah biru, darah ungu, darah merah, darah tengah, darah tinggi, darah rendah. Di hadapan agama, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia umat manusia ciptaan Allah, kata Allah, hanya yang paling takwa. Paling patuh, paling taat kepada Allah. Nah, mudah-mudahan yang pemuda-pemudi yang akan cari jodoh, orang tua yang punya anak akan menantu, oleh Allah diberi jodoh yang sesuai dengan harapan agama ini, dasar agamanya baik, imannya kuat, akhlaknya mulia. Nanti yang tiga-tiganya akan diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jamaah kajian Tikroh yang saya hormati. Berikut mari kita bicarakan 4 tentang hukum nikah menurut ajaran Islam. Yang pertama, orang laki-laki menikahi perempuan atau sebaliknya perempuan dinikahi perempuan di laki-laki, pada dasarnya hukumnya mubah. Boleh. Dan ini hukum asal ini. Boleh-boleh saja orang menikah, tidak menikah ya tidak apa-apa. Netral lah menurut hukum Islam. Ini hukum mubah namanya, hukum asalnya. Nah sekarang Islam menganjurkan bisa berubah nikah itu wajib dilakukan. Ketika laki dan perempuan secara fisik, mental, material mampu.
untuk kawin. Umur sudah cukup, mental sudah siap, harta untuk modal berumah tangga sudah juga siap, dan hasrat untuk menikah itu benar-benar sudah tinggi. Apalagi situasi sekarang ini khawatir berbuat maksiat lewat HP, ya, dengan segala aplikasinya, mengarah kepada pengaruh-pengaruh pornografi, seksualitas, dan macam-macam. Belum pergaulan di luar sebebas ini. Kalau situasi yang seperti ini khawatir terjerumus ke dalam hal yang negatif, yang menurut bahasa Al-Quran fahsya wal mungkar, maka dalam kondisi seperti ini laki perempuan wajib nikah. Sekali lagi, hukum berubah menjadi wajib bagi laki-laki dan perempuan yang punya modal sudah cukup, fisik, mental, harta, dan kepingin situasi mengkhawatirkan. Berubah jadi wajib. Tetapi situasi juga berubah menjadi sunnah. Dianjurkan betul oleh agama bagi orang yang mampu berharap menikah dengan niat yang baik. Nah, pertemuan pertama sudah kita bicarakan bagaimana Allah perintah, bagaimana Nabi menganjurkan untuk menikah. Karena itu ketika kita melakukan pernikahan, di ujung hadis Nabi itu menyatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku, perjalanan hidupku, ajaran yang aku lakukan. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, sampai diancam Nabi seperti itu. Barang siapa yang enggan nikah, tidak mau nikah dengan banyak alasan, itu berarti tidak mengikuti sunnahku, diancam falaisa minni. Tidak termasuk golonganku, tidak termasuk umatku, tidak termasuk memperhatikan ajaranku. Ini hukumnya as-sunnah. Tetapi nikah itu juga bisa berubah menjadi makruh. Tidak disenangi, tidak dianjurkan. Kapan? Bagi orang yang tidak punya kemampuan dan belum memenuhi syarat untuk nikah. Umurnya masih kurang, ya, kemampuan mentalnya masih rendah. Kemudian hartanya, sanggup modal untuk sandang pangan papanya masih minim. Tapi kepingin kebelet nikah. Kok memasakkan diri seperti ini? Maka nikah berubah hukumnya menjadi makruh. Ini banyak terjadi, akibat selanjutnya belum seumur jagung sudah berantakan rumah tangga. Ini istilahnya. Hanya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Karena itu pikir-pikir dahulu sebelum menikah. Hukum bisa berubah menurut situasi. Nikah yang semula dapat pahala bisa berubah menjadi haram. Dilarang oleh agama Islam. Kapan? Ketika orang mau menikah berniat menyakiti pihak yang akan dinikahi. Ada kejadian. Laki senang dengan perempuan. Sudah disurati di WA dan semacamnya untuk dirayu. Akhirnya si perempuan entah karena kesombongannya menghina laki-laki. Rupamu elek kaya ngono ae, rupane ngene-ngene atik-atik dinyek didoni bek. Tersinggung si laki-laki. Dengan segala cara lahir batin dia berusaha untuk menikah. Niatnya hanya untuk menyakiti. Awas kon. Tak jaluk nang bapakmu, nggo nek oleh tak iya kan ya. Lo niat menikahi lawan jenis dengan niat untuk menyakiti lahir batin, untuk merendahkan, untuk mendolimi, itu sudah haram. Melangkah ke pernikahan itu sudah berdosa. Oleh karenanya, hukum ini perlu diberi pertimbangan. Kalau memang situasinya seperti ini silakan. Mau yang wajib, mau yang sunnah, mau yang makruh, atau mau yang haram. Sesuai dengan keadaan. Nah, orang tua tentu juga hati-hati ketika punya anak, baik laki maupun perempuan. Dilihat kemampuan fisiknya, usianya, mentalnya, kemampuan finansialnya, hasratnya. Itu semua mempengaruhi hukum pernikahan ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, syukur-syukur kita menikah
Kita menikahkan anak-anak itu paling tidak yang nomor 3 itu. Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Karena ada kemampuan lahir batin, ada hasrat untuk menikah, ingin menyelamatkan kehidupan ini ke arah yang lebih baik dengan niat ibadah lillahi ta'ala. Insya Allah akan diridhoi oleh Allah, akan diberi syafaat pertolongan oleh Nabi menuju rumah tangga sakinah. Ini ya tentang hukum. Nah sekarang intinya pernikahan itu terletak di nomor 5 rum ini. Rukun dan wajibnya nikah. Seperti kita ingat, rukun itu intinya ibadah. Kalau rukun ini tidak dikerjakan, nggak sah ibadah. Apakah itu sholat, puasa, Ramadan, zakat, ya haji, dan yang lain. Itu rukun inti. Maka pernikahan itu sebagai ajaran ibadah dalam Islam ya punya rukun, punya inti. Apa itu? Yang pertama, rukun nikah itu harus dilakukan oleh orang laki-laki yang akan menikah. Laki-laki. Itu. Karena itu diketahui administratifnya ya dari KTP, jenis laki-laki. Yang kedua, jenis perempuan yang akan dinikahi. Ini harus terang. Kalau perlu, mohon maaf, cek fisik. Entah cek fisiknya itu bagaimana. Baru saja kejadian di news, di berita. Ada wadam waria, anak laki-laki yang menyerupai wanita. Berpenampilan seperti wanita. Lemah lembut secara fisik, secara rohani. Sampai ada laki-laki yang cinta. Dilamar, mau dinikah, dinikah. Administrasi sudah ke KUA, kantor urusan agama. Dinikahkan oleh kepala kantor urusan agama. Begitu malam pertama, sang suami baru ini mau kumpul kepada istrinya. Nggak mau beberapa hari, baru konangan setelah mandi dimasuki di kamar mandi. Ternyata laki-laki. Heboh. Nah karena itu, yang mau menikah harus cek fisik. Laki-laki betul, perempuan betul. Tidak bisa laki-laki menikahi laki-laki, perempuan menikahi perempuan. Itu bukan ajaran Islam. Itu pengikut LGBT. Ya. Lesbian, perempuan sama perempuan. Gay, laki sama laki. Ya. LGB, bisek. Ini ACDC ini. Diincepno ndek listrik makan, diincepno ndek aki yo makan ini. Senang laki, senang perempuan. Apalagi transgender yang merubah kelamin dari laki menjadi perempuan, perempuan laki. Nah, yang masuk grup LGBT ini yang sekarang mau nuntut pernikahan sejenis. Di negara-negara barat sana, beberapa negara Eropa, Amerika sudah ada yang mengesahkan undang-undang negaranya pernikahan sejenis. Islam tidak membolehkan, mengharamkan pernikahan sejenis. Sehingga rukun nikah ada laki, ada perempuan. Yang ketiga, wali nikah dari pihak perempuan. Walinya ini benar-benar dari perempuan, bukan dari laki-laki. Nanti siapa wali itu belakangan, kita lihat. Ini yang keempat, 2 orang saksi laki-laki. Di luar laki, perempuan, dan wali ini harus ada 2 orang lagi. Syukur-syukur yang lebih baik itu datang dari orang lain. Kalaupun dari family, dari keluarga, boleh-boleh saja. Asal laki-laki. Kalau misalnya tidak ada sama sekali di wilayah itu laki-laki. Menurut satu ajaran, boleh 1 laki, 2 perempuan. Ini kalau memang tidak ada. Tapi Allah nanti mengingatkan 2 orang laki-laki. Yang kelima, akad nikah. Ijab qabul. Serah terima jabatan. Ya, serah akad nikah ijab itu orang tua walinya perempuan ini menyerahkan kepada calon menantunya pihak pengantin laki, anak saya serahkan untuk menikah dengan kamu nikahi. Itu serah namanya ijab. Qabulnya, terimanya pengantin laki-laki, orang laki-laki menerima amanat dari ijabnya wali tadi itu. Jadi munculnya akad nikah, ijab qabul. 5 rukun nikah ini tidak boleh ditawar. Harga mati harus dipenuhi. Kalau tidak sah.
menurut hukum Islam. Rukun ya. Kemudian ada wajib nikah. Wajib ini tidak termasuk sah dan tidaknya. Hanya kewajiban laki-laki memberi mas kawin, membeli mahar dari pihak laki-laki untuk diserahkan kepada pihak istri yang baru dinikahi. Wajib. Umpama tidak ada mahar, tidak ada karena kerelaan berdua sah. Jadi ada rukun, ada wajib. Rukunnya nikah 5, wajibnya nikah hanya 1. Coba kita urai. Dalam undang-undang perkawinan yang kemarin saya sebut, nomor 1 tahun 1974, di bab 1 pasal 2 dinyatakan, pas perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Nah itu ayat 1 itu. Pasal 2. Itu yang kita bicarakan tadi itu. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Agama Islam. Agama Islam menentukan rukunnya ada 5. Terpenuhi sah menurut ajaran agama Islam. Cuma pasal ayat yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, akhirnya administrasi minta keterangan dari RT, dari RW, dari lurah. Kalau sudah kirim ke kantor urusan agama, dicek fisik datanya. Kalau sudah pernikahannya dicatat. Nah, ini petugas KUA itu. Jadi ayat 1 yang menikahkan walinya, pencatatan nikahnya oleh petugas KUA. Tugas KUA hanya mencatat secara administrasi. Maka dari sinilah muncul yang kemarin saya istilahkan, kalau ayat 1 itu nikah sirri, kalau ayat 2 nikah resmi. Kalau ayat 1 banyak yang mengerjakan, ya menurut agama. Tapi belum resmi diakui menurut undang-undang perkawinan di negara kita. Karena itu tidak punya buku nikah. Nanti anak-anaknya lahir, prosesnya sulit mencari akte kelahiran. Anaknya siapa tidak diakui oleh hukum. Sehingga karenanya agama Islam mengesahkan dengan syarat rukun seperti itu. Negara kemudian mengesahkan dengan memberikan kutipan buku nikah yang coklat dengan hijau itu. Bukti sudah. Nanti KTP-nya, KSK-nya, dan administrasi yang lain sudah sah menurut hukum. Ini saya peringatkan kepada adik-adik perempuan, jangan mudah-mudah diajak untuk nikah sirri. Andalah ya nanti pihak perempuan yang banyak dikorbankan. Begitu juga orang tua yang punya anak putri-putri, anak perempuan-perempuan, jangan mudah-mudah menikahkan anak dengan cara sirri. Sah menurut Islam, tapi tidak diakui oleh negara. Belakang hari nanti akan jadi masalah. Kalau memang ingin nikah, dua-duanya. Nikah memenuhi syarat rukun agama Islam, kewajibannya tadi itu, dan kemudian memenuhi administrasi negara. Aman, tenang. Itu ya. Nah, keterangan. Laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus sama-sama beragama Islam. Harus, sekali lagi, saya ulang, saya stres, harus sama-sama beragama Islam. Laki-lakinya muslim, perempuannya muslim. Harap ini diingat oleh anak-anak muda, oleh orang tua-tua. Mengapa? Karena nikah beda agama Islam itu tidak sah pernikahannya. Tidak sah. Laki-laki muslim menikahi perempuan non-muslim. Tidak sah nikahnya. Tidak. Perempuan muslimah dinikahi laki-laki non-muslim, tidak sah nikahnya. Konsekuensinya, mohon maaf, kumpulnya itu boleh dikatakan kata kasar kumpul kebo. Zina. Anak-anaknya pun tidak bisa diakui sebagai anak yang bisa dipertanggungjawabkan kalau itu terjadi. Mana dasarnya? Lihat. Ini surat Al-Baqarah 221. Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna.
Wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Coba lihat terjemahnya itu. Janganlah kamu sekalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka mau beriman. Oh ini. Pemuda-pemuda muslim, laki-laki yang muslim, jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Ahli kitab Yahudi Nasrani dalam Al-Quran itu sekarang zaman ini para ulama tafsir sudah memasukkan golongan musyrikin. Karena mereka menyekutukan Allah. Allah dianggap punya anak. Allah dianggap punya pertandingan. Itu sudah musyrikin. Maka ayat ini berlaku. Wanita musyrik, mohon maaf saya sebut. Beragama Yahudi, Nasrani, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi, Shinto, aliran kebatinan yang tidak beragama Islam. Kalau itu dinikahi, Allah melarang. Jangan kamu nikahi. Tidak sah nikahi. Apa alasannya? Sesungguhnya wanita budak yang mukminah itu lebih baik daripada wanita musyrik. Walaupun dia menarik hati. Walaupun cintamu sekonyong kotor. Itulah budak yang mukminah tadi itu, yang di hadis Nabi tadi itu. Wala amatun mu'minatun. Sekali lagi saya mohon maaf. Budak zaman dahulu itu dari Afrika. Orang Afrika rupanya bagaimana? Kita tahu rupanya kaya ngono, tapi mukminah. Allah menyatakan itu lebih baik kamu nikahi daripada cantik, kaya, status sosial tinggi, rupawan, tapi musyrik. Menarik hatimu. Allah melarang. Nah dari sinilah hukum perkawinan beda agama itu tidak diakui sah. Kantor urusan agama tidak akan memfasilitasi pernikahan beda agama. Sekarang sebaliknya. Dan janganlah kamu sekalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukminah sehingga mereka mau beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang mukmin lebih baik daripada laki-laki yang musyrik walaupun dia menarik hati. Nah, poin kedua ini ditujukan kepada bapak-bapak wali-wali yang punya anak perempuan. Bapak-bapak, kalau bapak punya anak perempuan, menurut firman Allah di ayat ini, jangan dinikahkan dengan laki-laki non-muslim. Yahudi, Nasrani, and so on tadi itu. Sudah saya sebut. Itu dilarang oleh Allah. Kecuali kalau perempuan yang musyrik tadi itu sebelum qabil itu sebelum nikah mau masuk Islam. Kecuali kalau laki-laki yang non-muslim tadi itu sebelum nikah mau masuk Islam. Maka sesama muslim berlakulah nikah yang sah. Nikah beda agama tidak sah. Kalau tidak sah kumpulnya dianggap zina. Anaknya bukan termasuk anak yang bisa dipertanggungjawabkan menurut muslim. Itu ya. Nah sekarang perbandingannya dari kalau tadi perempuan sekarang budak laki-laki yang rupanya seperti itu. Tapi mukmin itu lebih baik daripada gagah, tampan, kaya, pangkat, tapi musyrik. Mengapa? Ini alasannya. Ulaika yad'una ilan nar. Karena mereka non-muslim itu mengajak kamu ke neraka. Kumpulnya sudah dosa. Hubungannya segala sesuatu sudah melanggar agama. Ya. Belum kemudian hal-halnya lain. Wal hasil. Kalau hanya dikarenakan cinta mengalahkan agama, maka apakah itu suami muslim atau istri yang muslimah sudah diajak pasangannya masuk neraka. Allah yang berfirman. Wallahu yad'u ilal maghfirah. Padahal Allah mengajak ke surga. Diampuni lagi dengan izinnya. Ini yang perlu diingat. Karena Allah menerangkan ayat ini kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Sudah banyak kejadian
gara-gara cinta. Ini namanya cinta mengalahkan nilai iman. Cinta mengalahkan nilai agama. Dan motivasi-motivasi yang lain. Sehingga dari sinilah tadi Nabi mengatakan, fadfar bidatin, pilihlah yang punya agama. Sehingga biasanya saya sambil guyon menyatakan, orang tua sekarang itu kan tidak sama dengan kita zaman dahulu kala. Nah, dulu katanya bahasa Jawa gudel nyusu kebun kalau dulu itu. Anaknya sapi, anaknya kerbau itu mesti menyusu kepada induknya. Gudel nyusu kebo. Lah zaman sekarang itu orang mengatakan sudah terbalik, kebo nyusu gudel. Orang tua apa kata anak? Termasuk dalam pilihan jodoh ini. Dulu kita ini dijodohkan oleh orang tua zaman dahulu kala. Nah, kontak rabekno karo ikona iki family, nggih Pak, nggih Bu. Samina wa atokna. Tuh, itu namanya gudel nyusu kebo. Menikah apa kata orang tua? Cinta nanti ketemu dalam pelaminan. Nah, sekarang wong tuane sing ditari. Pak, niku lho Pak, calon niku lho beteng kamar tamu sampean napa neramin lah. Lho, sing rabi iki aku tak kowe. Iki kula Pak. Lah kok Bapak kon milih? Lah kula pun kadung dipersekoti ya. Nah, kalau sudah gitu di fait accompli kebo nyusu gudel. Tahu-tahu beda agama. Naudzubillah min dzalik. Wanti-wanti. Sehingga saya sering mengatakan sebagai orang tua yang punya pendirian tegas. Silakan kamu cari jodoh. Kamu cari pilih. Itu pasangan hidupmu nanti. Kalau bisa sehidup semati nanti. 1, 2 yang peringatkan, yang bapak dan ibu peringatkan. 1, cari jodoh sama-sama agama Islam. Kalau beda agama, orang tua harus tegas menangkapkan no way. Tidak bisa. Karena kalau anaknya nanti ikut agama orang tuanya, mantunya, tidak bisa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu 1. Yang kedua, menurut saya, Bapak Ibu sekalian, Muslim sama Muslim. Cuma ini, syarat yang kedua ini. Sakarepmu, nduk sakarepmu. Islam ya Islam, tapi delokon salat apa ora. Silakan cari harta, cari tampan, cari rupa, cari ini dan itu terserah kamu. Pesan orang tua selaku orang tua kak saya ini. 1 sama-sama Muslim, 2 nek iso padha sembayangi. Nabi mengatakan delok wong Islam iku deloken salate. Kalau sholatnya sudah baik, seluruh kehidupannya akan baik. Seluruh nilai ajaran agama akan baik. Tapi kalau sholat sudah keter, seliyane gak kena ditonton. Dan itu kepada Joko-Joko ini peringatan. Undang-undang perkawinan lagi saya sebut. Pasal 7 mengatakan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun. Dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun. Undang-undang ini. Laki-laki 19, perempuan 16. Sekarang ini ideal ya, bicara tentang ideal. Lebih bagus, lebih baik, lebih siap. Laki-laki itu di atas 25. 25, 26, 27 itu ideal. Perempuan 20 ke atas. Sudah siap. Lahir batin. Ini. Nah, cuma ini hukum, ini undang-undang minimal mencapai 19-16. Nih, ini untuk diketahui oleh orang tua. Namun, ayat yang kedua ini. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat tersebut, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain. Nah, punya anak, wis kebelet nikah. Padahal anaknya di bawah 19 atau 16 tahun. Yang laki-laki masih SMA, ya tingkat SMA itu ya usia sekitar 16-17. Yang perempuan masih SMP, entah gimana apa itu memaksa diri untuk nikah. Boleh difasilitasi oleh negara, cuma harus minta
dispensasi ke pengadilan agama. Datang ke pengadilan agama. Mohon supaya diizinkan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Kalau agama Islam tidak menentukan usia. Ya, kita ingat sejarah Nabi Muhammad usianya sudah sekitar 50 tahun ke atas sedikit. Menikahi Bu Aisyah yang masih usia 7 tahun. Baru ketika sudah haid, Bu Aisyah 9 tahun baru kumpul. Ya ini berarti kan Islam tidak membatasi usia. Tapi negara melindungi rakyatnya agar tidak jadi masalah di belakang hari, lalu undang-undang ditetapkan minimal 19 tahun untuk laki-laki, 16 tahun untuk perempuan. Nah, kemudian itu laki ya, syarat rukunnya tadi laki perempuan. Sekarang harus ada wali. Wali nikah itu harus dari pihak perempuan dan harus beragama Islam. Catatan lagi nih, beragama Islam. Kalau anaknya muslim, orang tuanya yang wali bukan muslim, non-muslim, tidak bisa jadi wali. Tidak bisa. Siapa saja urutannya? Ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Di surat Al-Maidah ayat 51 Allah menyatakan, wahai orang mukmin, jangan kalian mengambil orang-orang Yahudi Nasrani menjadi wali. Bisa wali nikah, bisa menjadi wali pemimpin. Ini ayatnya banyak, cuma saya ambilkan satu saja. Orang Islam dilarang mengangkat orang non-muslim jadi wali. Lalu siapa saja wali itu? Ini susunan wali nikah dari pihak perempuan berurutan. 1, ayah kandung, bapak. Walaupun beda ibu, tidak apa-apa, tapi ayah kandung. Yang kedua, kakek dari ayah. Kakek dari ayah, ayahnya ayah. Kakek dari ibu, tidak bisa jadi wali. Yang ketiga, saudara laki-laki seayah seibu. Saudara kandung, laki-laki. Yang keempat, saudara laki-laki seayah saja, lain ibu. Saudara laki-laki. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki seayah ibu. Yang nomor 3 tadi itu, saudara laki seayah ibu. Itu kau punya anak laki-laki. Bisa menjadi wali bibinya. Ini kan aneh. Keponaan laki-laki dari anaknya saudara laki-laki seayah ibu boleh menjadi walinya bibinya. Budenya, tantenya. Itu nomor 5 itu. Nomor 6, anak laki-laki dari saudara laki seayah. Yang nomor 4 punya anak laki-laki. Itu yang disebut nomor 6 itu. Itu sama, cuma ini seayah saja. Jadi keponaan bisa menjadi walinya bibi, bude, maupun tantenya. Yang ketujuh, saudara laki-laki dari ayah. Paman, Pak D, dari laki-laki, bukan dari ibu. Kemudian yang ke-8, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah, saudara sepupu, kata orang Jawa misanan, itu boleh menjadi wali. Urutan yang ke-8 itu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, ya kan saudara sepupu. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah, dari pamannya, Ya misanan lah, misanan itu boleh jadi wali. Nah kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 urutan wali itu tidak ada sama sekali, baru muncul wali urutan yang ke-9, wali hakim. Fasultanu man la waliyalah, kata Nabi. Maka sultan, pemerintah, pemimpin negara lah yang berhak menjadi wali bagi orang perempuan yang tidak punya wali. Itu yang disebut wali. Dan harap maklum, menurut aturan negara kita di Indonesia, yang jadi wali hakim itu hanya kepala kantor urusan agama setempat. Mohon maaf ya, seperti saya ini oleh masyarakat ada yang memanggil saya Pak Yai, Pak Ustadz, pengasuh pondok pesantren. Sekarang tadi itu oleh Pak Oni, admin kita ini disebut-sebut sebagai Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo.
Seperti saya ini tidak berhak menjadi wali hakim. Walaupun di tengah masyarakat saya disebut dipanggil apa tadi. Yang berhak itu hanya kepala kantor urusan agama. Ini karena mendapat mandat dari presiden. Karenanya para alim ulama sekian tahun yang lalu mengangkat Presiden Soekarno, bukan Soekarnonya, Presiden Republik Indonesia, waliyud darurah bisyaukah. Karena presidenlah yang menjadi walinya perempuan yang tidak punya wali. Nah kemudian kan kalau presiden kita punya rakyat 250 juta ini kan diorat-arit sana gak bisa ngurus negara nanti. Akhirnya dilegir, dimandatkan kepada Menteri Agama ke bawah sampai ke tingkat kecamatan, kepala kantor urusan agama. Ini harap diingat. Pegawainya saja loh, naibnya saja loh, staf TU-nya saja tidak boleh menjadi hakim, menjadi wali hakim yang menikahkan. Hanya kepala kantor urusan agama. Ini undang-undang, ini negara. Adapun kemudian ada yang Pak Ustadz, ada Pak Yai, Pak Mudin, orang terkenal saja mau menikahkan wali hakim, saya termasuk tidak akan menghukum sah. Saya ikut undang-undang negara, saya ikut mayoritas ulama yang menyatakan wali hakim hanya kepala kantor urusan agama. Silakan berbeda pendapat. Jamaah sekalian yang saya hormati, ini ya, ayyumam ra'atin nakahat bi ghairi idzni waliya fanikahu batil. Barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak ada izin walinya, tidak ada walinya, maka nikahnya batal. Walaupun ada pendapat kecil yang mengesahkan, tetapi madzhabil arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mayoritas ini kompak atas dasar hadis Nabi, nikah tanpa wali tidak sah. Batal. Gitu ya. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ini. Tidak sah nikahnya perempuan kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Maka wali-wali itu kalau ada keberatan wa in adol fasultan waliyuman la waliyalah. Lah ini. Maka hakimlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mampu, tidak mempunyai wali. Ini hadisnya, ini dasarnya riwayat Imam Ahmad dan Ad-Daruqutni bahwa wali itu termasuk salah satu rukun nikah, tanpa wali tidak sah. Kalau urutan wali tidak ada, hakim sultan itu hakim itu tadi. Begitulah jamaah yang terakhir karena waktu, saksinya harus 2. Wastashfidu syahidaini min rijalikum. Persaksikanlah 2 dengan 2 orang saksi dari orang-orang laki di antara kalian. Jadi kalau kita lihat yang datang waktu nikah itu hanya 5 orang. Ya, 1 bapaknya atau walinya perempuan. Lalu yang kedua laki-laki yang akan menikah, perempuan yang akan dinikah. Dan kemudian 2 orang saksi laki-laki. 5 orang ini dalam satu pertemuan satu meja, kemudian ada mas kawin berupa apa saja, sudah transaksi ijab kabul. Saya nikahkan kamu dengan anak saya Paitun dengan mas kawin ali-ali batok kredit. Nggih, kula terami Pak. Sah nikahnya sudah. Nah, perlu catat nikah, kita datangkan kantor urusan agama untuk mencatat buku nikah. Itu baru nikah resmi itu. Ya, baiklah. Oh, ini yang terakhir ini. Akad nikah itu harus ada ijab kabul. Harus ada serah terima. Ijab itu penyerahan wali nikah kepada pengantin laki-laki. Sedangkan yang biasanya Pak Penghulu ini atau yang menikahkan pakai bahasa Arab ini. Angkahtuka wa zawwajtuka mahtubataka binti bimahri rubiah halan. Artinya ini. Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan anak saya Paitun dengan mas kawin 10.000 rupiah tunai. Itu namanya ijab. Ya, sedangkan kabulnya penerimaan pengantin laki-laki qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Ini yang baku yang umum. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin-kawin yang tersebut. Kalau simpel-simpel kan ya angkah tuka
Bimari, itu sudah cukup. Saya nikah kamu dengan anak saya, dengan nama saya ini. Iya Pak, saya terima. Sudah sah menurut hukum agama. Cuma rasanya kebiasaan yang kita lihat, kita dengar, kita saksikan di akad-akad nikah itu yang bagus seperti ini. Karena itu himbauan saya kepada pemuda-pemuda muslim yang akan menikah. Mbok ya belajarlah. 1 hari, 2 hari ke Pak Mudin, ke guru agama. Untuk mengucapkan kalimat yang 4 kata ini loh. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Mbok wis gak iso dituntun Pak Pengulupi dan trimo kula nikah asal paitun anake Papa Ijo kelawan mas kawin ali-ali bathok kredit dituntun pisan mbok gayae kopiahe lincip jase full dress ada ngono jatuh nama hamba ini nanti. Nah karenanya saya himbau sekali lagi pemuda-pemuda yang akan menikah, luangkanlah 1 hari 2 hari untuk belajar ijab qabul, lalu diucapkan berulang-ulang, begitu nanti nikah disyuting, disaksikan orang banyak, tegas jawabannya, mbok mertua ini bangga punya mantu seperti ini. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang saya hormati, apa yang saya sampaikan malam hari ini ada manfaatnya. Bekal untuk adik-adik yang mau menikah dan orang tua yang mau menikahkan. Kita berharap mudah-mudahan keluarga besar kita dalam lindungan Allah, fadl dari Allah, barokah dari Allah, tetap sakinah, dilimpahi mawaddatan warahmah, selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Ala hadihiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian yang saya hormati, masih kita butuhkan doa lidaf'il bala wal waba wal masaib. Mengapa? Kita tahu lewat mass media dari sumber mana saja Surabaya Raya kita ini utamanya, Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, dalam masa transisi new normal kedua ini, ternyata yang terpapar virus corona semakin tambah banyak, semakin tambah banyak. Karena itu pesan terakhir, marilah kita jaga, kita hati-hati, diri kita, keluarga kita taati protokol kesehatan, kita kuat imunnya tubuh kita, jasmani rohani kita, dan jangan lupa selalu berdoa memohon kepada Allah agar kita selamat dari pemaparan COVID-19 ini. Mari kita tutup, masih kita perlukan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasayyi'il asqam virus corona COVID-19 birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qadha wa syamadatil a'da. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkara was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal fidana wal mikhana ma dhahara minna wa ma badan min baladina hadza khassah wa min buldanil ukhra min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Takhassanna bidil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna hadzal bala wal waba wal qahta wat taun virus corona biabil ijabati jadir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabban nas mudhibal bas antas syafi ya Allah la shifaa illa shifauka isfi amradana shifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran kepada Yai Salim Imron yang sudah memberikan tausiahnya di malam hari ini, dan alhamdulillah kita bisa tercerahkan khususnya bagi yang jomblowan, jomblowati, dan juga bagi yang punya anak-anak yang siap menikah, monggo disiapkan pernikahannya dengan baik. Demikian kita tutup kajian ini, tapi nanti insya Allah setelah ditutup nanti yang ada di aplikasi Zoom bisa saling silaturahim, saling ngobrol-ngobrol. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kan Jal? Iki kan kudu ndelok iki.